Kaki terkilir atau keseleo adalah kondisi di mana salah satu atau beberapa ligamen di sekitar sendi kaki mengalami regangan serta robek akibat gerakan yang tidak biasa dan berlebihan saat olahraga maupun aktivitas sehari-hari seperti berjalan di permukaan tidak rata, menuruni tangga, atau terantuk benda tertentu. Masyarakat awam biasanya jika mengalami kaki keseleo lebih memilih untuk diurut dibandingkan mengobati langsung ke ahli fisioterapis. Selain percaya akan sembuh dengan diurut, yang menjadi faktor lain ialah biaya pengobatan ini lebih terjangkau dibandingkan pengobatan lain. Meski dengan cara diurut dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi rasa nyeri, namun penanganan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan secara tepat agar tidak memperburuk kondisi kaki yang tercedera. Fisio Herdin menyatakan, jika keseleo atau cedera yang masih disertai dengan tanda bengkak atau radang, tidak dianjurkan pemijatan atau pengurutan karena akan menambah pembengkakan dan radang. Fisio Herdin juga membenarkan sebagian masyarakat yang mengalami cedera keseleo akan langsung dibawa ke tukang urut. Dalam kondisi tertentu mungkin ada yang cocok, tetapi sebagian besar keseleo yang disertai dengan radang, bahkan nyeri yang hebat, sebaiknya tidak dilakukan pengurutan atau pemijatan. Sebaliknya, Fisio Herdin menyarankan beberapa penanganan pertama ketika kita mengalami cedera atau keseleo tersebut. Jadi kalau untuk penanganan pertamanya sendiri, kita ada dua prinsip yang kita gunakan. Ada prinsip RICE, dan RICE itu sendiri sering digunakan yaitu kepanjangan dari pemberian R-nya itu sendiri adalah istirahat, kemudian I-nya itu adalah ice atau pemberian es atau kompres es, kemudian C-nya itu dekompresi atau ditekan, dibebat, kemudian E-nya itu sendiri adalah elevasi. Namun yang sekarang perkembangan terkininya kita menggunakan prinsip penanganan peace and love. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Peace and love itu artinya yang pertama yang kita lakukan adalah proteksi. Proteksi artinya menghindari gerakan-gerakan yang bisa menambah nyeri atau rasa sakit. Kemudian elevasi artinya kita posisikan di area yang cedera itu lebih tinggi daripada area jantung atau ditinggikan. Kemudian kita menghindari penggunaan anti radang atau obat-obat anti radang karena itu bisa menghambat penyembuhan cederanya. Kemudian kita berikan kompresi, setelah itu kita edukasi. Nah, di samping itu, setelah kita berikan peace tadi, ada love namanya. Love itu artinya, L-nya itu adalah load, artinya secara bertahap kita berikan pembebanan pada area yang cedera atau dengan latihan ringan secara progresif, kemudian membangun optimisme dari pasien atau orang yang mengalami cedera ini supaya dia tidak selainnya berpikiran macam-macam atau tidak down dengan cederanya. Kemudian vaskularisasi atau F-nya itu artinya kita memberikan latihan ringan atau latihan aerobik yang sifatnya untuk menambah peningkatan peredaran darah, terutama yang ditujukan untuk peningkatan peredaran darah di area yang cedera, dan di situ diharapkan dapat membantu proses penyembuhannya. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah exercise, di mana exercise ini merupakan modalitas yang sangat krusial untuk pemulihan bagi orang-orang yang mengalami keseleo atau yang mengalami cedera. Saat kaki keseleo, sebaiknya memperhatikan hal yang harus dihindari untuk tidak dilakukan, seperti pemberian kompres air hangat, massage atau pemijatan, terutama di 40 jam pertama setelah kaki cedera. Kecuali tidak ada tanda-tanda bengkak dan nyeri hebat, dan penanganan cedera ini sebaiknya dilakukan dengan tepat dan di waktu yang tepat juga. Penanganannya sebenarnya sejak setelah cedera kita bisa langsung ditangani. Kalau memang itu pasien misalnya dibawa ke klinik, biasanya diberikan langsung penggunaan metode misalnya peace and love atau RICE tadi gitu. Nah, di penanganan 2 kali 24 jam, maka penanganan yang kita gunakan adalah lebih bagaimana mengontrol nyeri, mengontrol bengkak, dan mengontrol lingkup gerak sendinya di awal. Setelah itu, biasanya kita disertai dengan ada rest atau fase istirahat sambil melihat 3 hari atau 4 hari setelah cedera. Kalau setelahnya
cederanya ringan biasanya setelah 3 atau 4 hari atau maksimal 5 hari biasanya sudah pulih. Tapi kalau cederanya agak berat, maka bisa lebih dari itu gitu. Jika cedera tidak ditangani dengan baik, maka ada kemungkinan pemulihannya belum sembuh total dengan indikator rasa nyeri. Selain rasa nyeri, ada dampak yang langsung pada ketajaman reseptor yang ada pada persendian. Ketajaman reseptor ini harus dipulihkan dengan latihan dan insight yang tepat seperti latihan stabilitas kaki. Fisyoherdin juga mengungkapkan, kaki atau spring ankle harus difokuskan penanganannya setelah fase akut dengan pemulihan kembali ketajaman reseptor yang ada di persendian. Karena hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera berulang. Nuri Nurhayati, Unhas TV.